ketika Anda mengetahui neraka akan dipenuhi banyak orang, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha, azan la yasma'una biha. Ya, mudah-mudahan teman-teman Kristen bisa melembutkan hati untuk mendengarkan ini. Silakan saudara, semangat malam saudara Tora, Katolik Protestan. Selamat malam, Bang. Siap. Ya, benar, saya seorang Kristen. Saya baru ikuti diskusi abang tadi dengan abang tadi itu. Iya, Pendeta Yunus. Luar ya. biasa sih, cuman penjelasan abang sudah luar biasa, cuman luar konteks semua itu sebenarnya. Oke. Dalam konteks, tapi menurut saya dalam konteks, tapi dalam pengertian aslinya itu di luar semua itu. Oke. Menurut saya. Baik, saya kasih ruang untuk Anda menjelaskan yang sebenarnya itu kayak mana, silakan. Iya, karena menurut saya pengertian dari nabi-nabi palsu, bahkan penyesat-penyesat yang datang pakai nama Yesus, salah satu cara pengajarannya kurang lebih sama seperti Bapak yang mengajarkan betul-betul tentang Yesus, tapi tidak pada kebenaran yang sebenarnya. Oke. Nah, itu menurut pendapat saya. Itu aja. Iya, karena menurut saya sendiri maksud Tuhan sendiri saja kepada manusia itu kan tidak semua manusia dapat memahami hal itu kan. Hanya orang-orang yang betul percaya kepada Yesus saja yang dapat memahami dan mengerti maksud Yesus itu sendiri. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus, tidak menerima itu, otomatis mereka tidak mengerti dan apa maksudnya. Jadi kalau abang sudah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, abang tidak mengerti. Dari penjelasan abang saja kita sudah bisa pahami bahwa memang benar, bahwa memang itu pada maksudnya itu juga tidak sesuai itu. Oke. Sudah? Iya. Udah. Baik. Nabi palsu, penyesat. Matius 7:15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya ingin mengulas ini dengan saudara saya yang percaya Yesus mati demi dosa-dosa saudara, karena Anda lebih hebat dalam hal ini daripada saya yang di luar daripada kepercayaan saudara. Kamu di situ siapa, Bang? Bukan lebih hebat sih sebenarnya, lebih ada tuntunan berusaha untuk memahami saja. Iya. Oke. Intinya Anda lebih paham dari saya. Oke. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka serigala buas. Kamu di situ siapa? Kamu situ dia lebih merujuk ke pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus. Pada saat percaya kepada Yesus. Pada saat mana? Ya. Pada saat mana? Kamu ini dan keadaan di mana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang datang dengan bawa kebenaran tapi kebenaran palsu. Kenapa datang jadi kita? Dengan menyebut Yesus dalam pengajarannya ada yang sebut Yesus. Kenapa jadi kita? Jangan membias dalam menjelaskan. Anda katanya lebih paham. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu? Ya, kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikut dia. Inilah kehebatan orang Kristen nih. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Kristen pemakan babi yang tidak bersunat? Namanya Kristen kan pengikut Kristus kan, pengikut Yesus. Saya tidak tanya itu. Yang berbicara dengan Yesus pada saat itu orang Yahudi yang bersunat tidak makan babi, atau ada juga orang Kristen pemakan babi di situ? Orang Yahudi dalam hal ini kan kejadiannya kan memang benar Yahudi. Oke. Sekarang permasalahannya adalah nabi palsunya datang kepada mereka di abad pertama.
menyamar sebagai murid Yesus, tetapi ternyata dia adalah serigala. Siapa dia? Menyamar Ini sebagai bukan bicara domba. mengenai menyamar sebagai murid Yesus aja sih. Menyamar Bahwa kadang seperti domba, seseorang menyamar berusaha- seperti domba. Menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala buas. Ada yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, ngaku-ngaku juga murid Yesus, tapi bukan. Itu siapa di abad pertama? Bukan murid Yesus, tapi mengaku sebagai utusan Yesus. Itu siapa? Saya hidup di abad Siapa, Bang? pertama. Menurut abang siapa? Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus? Itu yang saya bilang tadi kan, penyesat Ya, siapa yang itu? datang pakai Siapa? nama Yesus. Siapa di luar murid Yesus yang mengaku sebagai utusan Yesus? Yang penyesat yang saya maksud yaitu orang-orang yang tidak percaya tentang kebenaran yang Yesus sampaikan. Kenapa lari membias? Kenapa membias? Seakan-akan Anda bagian daripada penyesat itu. Kita lagi membahas Dia data seperti di apa, Bang? Memang arahnya Anda kok- seperti itu maksudnya kepada orang-orang Kenapa Anda yang tidak memahaminya percaya begitu? dengan pengajaran Yesus. Sekarang Kepada yang orang-orang bergelar tidak percaya dengan pengajarannya. sekarang yang bergelar domba itu siapa di antara anak bangsa? Bergelar domba. Ya. Bergelar domba itu bagi anak-anak bangsa yang betul-betul ada dalam ajaran kebenaran Yesus. Itu Kalau pengertian domba yang dimaksudkan. dari mana ilmunya itu? Itu makanya abang belum nyampe ke situ, makanya. Ya, itu dari maksudnya mana yang saya ilmu? bilang, kan? Dari mana ilmunya domba itu seperti itu? Ilmu itu didapat dari dimana kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita bisa memahami dan mengerti maksudnya. Jadi Izinkan selama saya. abang belum mengenali Yesus, menerima dia sebagai Izinkan juru saya, selamat, izinkan abang saya. tidak akan memahami maksudnya seperti apa, tidak akan pernah. Izinkan saya menunjukkan data Yeremia 50:17 yang digelari domba hanyalah anak-anak keturunan Yakub. Anda keturunan Yakub? Anda keturunan Yakub? Keturunan Yakub ente? Saya ulang lagi, Yeremia 50:17 yang digelari domba hanya keturunan Yakub. Yang bukan keturunan Yakub mengaku domba itu adalah serigala buas. Jadi Anda itu cuman ngomong-ngomong tak ada ilmu. Sok paten, bicara hanya karena doktrin dogma gereja doang. Justru nabi palsunya datang di luar kemudian pengajaran Yesus itu sudah sangat jelas siapa. Nih tak ajarin. Lembutkan hatinya, saya ajarin. Tanda-tanda daripada nabi palsu. Dengarkan Bang, dengarkan saya. Dengarkan Bang. Tanda-tanda nabi palsu bisa dilihat dari buahnya. Apa buah dari nabi palsu? Pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah daripada nabi palsu. Pertanyaan saya, siapa yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Orang Kristen atau orang Islam? Atas dasar apa abang bilang orang yang bernubuat pakai nama Yesus itu nabi palsu? Saya tanya abang dulu. Matius 7 nomor 15, Anda baca satu perikop sampai data nomor 23. Baca. Matius 7. Data 15 sampai data nomor 23. Biar Anda sadar kalau selama ini Anda adalah serigala buas. Anda membinasakan keturunan Anda sendiri dengan mengajarkan agama Kristen, Katolik atau Protestan. Itu kan yang saya maksudkan tadi kan, yang nama nabi-nabi palsu itu kan. Ya silakan Anda baca. Buah dari nabi palsu itu pengikutnya, buahnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu adalah Anda. Silakan baca.
Tidak, itu maksudnya bukan ke situ, Bang. Justru Baca orang-orang yang baca orang-orang dalil. yang Baca dalil. Silakan Anda baca. dalil yang ayat mana, Bang? Ayat mana yang menjelaskan itu lebih tepat? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Yang Kristen di bawah tolong lembutkan hati, jangan emosi. Kita berbicara data gitu ya. Pak Bom kalau mau naik jangan nelpon di sini. Naik di kumal saya, jangan nelpon. Gak usah nelpon, naik ke sini aja. Ini yang saya maksudkan tadi kan, Bang. Baca, Jadi nabi-nabi ini kan di mana di situ ada nabi-nabi yang betul-betul berdiri demi kebenaran Yesus. Ada nabi-nabi yang datang. Dibaca. Jangan dulu berkomentar, dibaca aja dulu. Dibaca. Kita mau mendengarkan bagaimana Anda salto-salto melilit lidah menghindari dalil. Silakan. Baca dulu, Bang. Baca. Ya, jadi ini yang saya maksudkan kan, ada nabi-nabi yang datang betul-betul dengan kebenaran yang Yesus maksudkan. Tapi ada nabi-nabi juga yang datang dengan pengajaran-pengajaran yang benar, tapi kehidupannya tidak benar. Bahkan bicaranya juga tidak benar. Baca Sikap dalil. perkataan, kelakuan, tindakan. Baca dalil. Baik dalam keluarga maupun berjemaat tidak benar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan nabi-nabi palsu itu. Baca dalil. Kami umat Islam tidak bisa arahnya ke situ, Bang. Iya, baca dalil. Baca. Sudah saya baca. Baca dalil. Sudah saya baca nabi-nabi palsu. Perdengarkan di sini. Perdengarkan di sini. Nabi palsu itu seperti abang sendiri bawa pengajaran Yesus, tapi nggak mengerti maksud Yesus. Ya. Baca dalil. Abang mau mengerti maksud Yesus? Baca dalil. Abang sendiri nggak mengakui dia. Jadi Moderator, kerja moderator. Mengakui dia, itu sama Turunkan, kasihan dia, kasihan udah mulai stres, mulai gangguan jiwa. Orang kalau sudah terguncang itu mulutnya lebih kencang bergoyang daripada lubang pantatnya. Kasihan kalau sudah kesurupan kayak gitu, itu sudah tanda-tanda kekalahan yang tak bisa dinilai dengan kutu ayam. Oke, semangat malam saudara. Malam. Saudara Mr. Yan, buka kameranya, Bang. Wih, Dindardian sama si monitor dia di bawah. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wih, mati aja. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga, Bang. Halo. Iya, dari sekte mana Abang ini? Saya Kristen, Bang. Oke. Selamat malam, salam kenal, Bang. Bisa buka kamera, silakan. Kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Ya, salam kenal, Bang ya. Iya, Bang, salam kenal. Dari Protestan ya? Iya, Protestan. Kalau istri dari Muslim. Oh, Muslim. Murtad beliau berarti. Oke. Bisa menjelaskan barangkali terkait tema ini? Kenapa dapat bisikan siapa? Iya. Kalau saya tidak, ya kehidupan saya kan memang dari dunia gelap juga, Bang. Dan saya belum pernah memahami tentang isi-isi Alkitab. Tapi kalau untuk ini, Bang, mungkin baru mau belajar ini. Baru mau belajar. Tapi berhasil memurtadkan istri. Wah, luar biasa begini. Iya, tapi menurut saya, Bang, kalau abang-abang semua ini sih ya mau dipaksakan sebagaimanapun tetap abang pasti nggak terima karena kita itu udah beda keyakinan sih, Bang. Saudaraku, Tuhan memberikan kita akal, bukan? Iya, ngerti. Nah, Diberikan akal. oke. Terus
Tuhan memberikan kita manual book. Diberikan akal kita pasti terbatas juga Bang, kalau menurut aku sih. Terbatas. Tapi paling tidak akal kita inilah yang memanusiakan kita, betul? Benar. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai keyakinan, apakah agama itu tidak bisa relevan dengan akal? Relevan, tapi karena agama ini kan belum tentu bisa menyelamatkan jiwa manusia. Ya, justru kalau Anda yakin agama itu adalah cara yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk sampai kepada keselamatan, maka agama itu harus berkesesuaian dengan logika. Gak bisa tidak. Bicara logika ini. Iya. Iya, secara logika juga, walaupun ada lawannya abang berdebat di sini, pasti abang secara logika pasti nggak akan menerima karena abang menurut keyakinannya abang, sedangkan lawannya abang itu yang beda keyakinan, pasti sama-sama mempertahankan logika itu sendiri, Bang. Nah, sepanjang Anda berdiskusi, menonton kita diskusi agama di sini, apakah ada saudara Kristen yang menjadi wakil daripada Kristen itu logikanya kena terhadap Bibelnya itu sendiri? Ada enggak? Pasti nabrak semua dari isi Bibelnya. Seakan-akan bahwa orang Kristen itu lebih pintar daripada Bibel. Contoh yang barusan. Iya. Contoh yang barusan naik. Dia berbicara mengenai nabi palsu. Al-Quran tidak membahas itu. Al-Quran hanya berbicara mengenai orang-orang kafir yang suka kemudian memplesetkan, yang suka kemudian menikung hukum Tuhan. Nah, ketika dia berbicara nabi palsu, saya sajikan data dari Bible. Di situ Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada orang yang hidup di abad pertama, yaitu muridnya. Nah, kalau menurut saya nabi palsu itu udah, mungkin jangan marah ya Bang ya. Iya. Aku bisa simpulkan abang juga termasuk nabi palsu karena abang menyampaikan firman itu mungkin tidak sesuai dengan yang dipelajari dari pihak Nasrani, Bang. Nabi itu datang menyamar seperti domba. Apakah Anda melihat saya nyamar seperti domba, seperti Yahudi? Iya, itu kan mungkin peribahasa saja, Bang. Bukan peribahasa. Domba abang gini Bang, tidak mungkin abang menyamar sebagai binatang atau sebagai domba di sini kan. Maksud domba di situ adalah Bani Israel. Sekarang apakah Kristen ini Bani Israel? Iya. Bani Israel. Yahudi. Kalian orang Yahudi? Iya, Israel. Kalian orang Israel? Bukan, maksudnya Israel itu dari Yahudi. Iya, kalian yang saya maksud. Kalian orang Yahudi? Kristen, Bang. Kristen yang menyamar Yahudi, betul? Enggak juga, enggak ada yang menyamar sebagai Yahudi, Bang. Terus kalian ini siapa? Kalau bukan orang Yahudi, kalian ini siapa? Orang Roma? Sekarang saya tanya sama abang orang apa? Saya orang Indonesia. Saya Bugis sukunya. Bugis Makassar saya. Saya tidak mungkin nyamar bahwa saya orang Yahudi. Nah, coba. Anda mengatakan bahwa tidak mungkin Anda akan mengalahkan. Tidak mungkin Anda akan mengalah karena Anda juga akan berlogika. Logika Anda tidak akan sama dengan logika kami orang Kristen. Betul. Karena logika kalian itu logika sakit. Logika gagal. Itu menurut abang. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang lagi kalau gitu. Itu menurut abang. Menurut fakta di lapangan. Walaupun dijelaskan. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Enggak. Coba Anda jelaskan. Apakah Anda orang Yahudi? Cuma di sini menantang tentang abang itu, walaupun abang berkuar untuk menjelaskan tentang itu. Apakah Anda orang Yahudi? Ini aja dulu. Abang itu pasti nggak akan menerima karena jelas karena saya orang waras, saya bukan orang gila.
udah beda keyakinan aja dari Beda agama lain, keyakinan, ya beda pasti kita tidak keyakinan. akan menerima. Nggak ada, Abang akan Anda di bawah, Anda di bawah, akan Anda di bawah, Anda, menjelaskan. Anda di bawah, Anda di bawah. Ini bukan tempat curhat. Kalau Anda mau curhat di pos kamling, ada teman saya di sana di pos kamling namanya Pak Marten. Anda tanya Pak Marten Selamat situ. malam, Ya, Bang curhat sama dia, curhat di situ sama dia. Iya, malam saudara, silakan. Dari sekte mana? Kok dimatikan kameranya? Ya, bukan saya. Bagus. Nah. Dari sekte mana ini? Dimatikan kameranya, Bang, sama moderator. Iya, dari sekte mana? Saya Kristen, Bang, Kristen. Kristen. Oke, bagaimana Anda menyikapi tema saya ini yang datang kepada Kayafas membisikkan agar Yesus dibunuh itu Tuhan atau iblis? Yang mana, Bang? Yang mana? Yang datang kepada imam kepala Kayafas agar Yesus dibunuh itu Tuhan atau iblis? Itu bisikan iblis. Iblis. Berhasil enggak iblis? Yang berhasil merasuki apa itu? Mempengaruhi ya. Iya, berarti penyaliban itu adalah karya iblis. Ya, kalau itu sih, Bang, bukan juga sih. Tadi katanya iblis, sekarang bukan. Gimana ini? Gimana yang betul? Gelap. Mana yang betul? Iblis atau bukan iblis? Itu kurang paham kalau itu, Bang. Oh ya sudah. Kalau kurang paham. Enggak, Bang. Jadi yang saya tanya ya gini, Bang. Kalau abang kan pandai kan kalau masalah itu kan. Jadi yang kadang yang abang undang itu kan orang nggak pandai gitu loh, Bang. Nah, kalau yang mau pandai itu kan kayak macam abang jumpa itu kan Bang Edis malam minta gitu loh. Saya nonton Bang Edis malam. Terus apa yang Anda lihat Kalau kami dari Edis ketika dia mengatakan Yesus itu taat yang menyebabkan orang Kristen selamat bukan karena salib. Pertanyaannya, kalau dia bukan karena salib, orang Kristen selamat karena ketaatannya, kepada siapakah Yesus taat dengan prosesi penyaliban? Tuhan atau iblis? Ternyata iblis. Berarti Yesus taat kepada iblis gitu. Karena menurut Edis penyaliban itu adalah rencana iblis. Yesus ikut rencana iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Kalau itu betul, berarti Kristen menerima keselamatan dari itik. Oke, silakan naik lagi. Semangat malam. Halo. Halo, malam. Malam juga, Saudara Sani. Dari sekte mana, Bang? Malam, Bang Edi. Saya Kristen, Bang. Iya, itu kelihatan ada tanda kutuk tergantung di leher. Jadi, Tanda salib, Bang. iya, salib itu kan tanda kutuk. Ya, menurut Abang kan. Itu fakta. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Itu lambang kutuk itu. Yang Anda pakai. Anda bangga kali. Iya, Bang. Iya, Bang. Cuman salib itu membawa keselamatan bagi kami. Yesus yang mati, Anda yang selamat. Iya. Begitu. Iya, Bang.
Dari mana polanya orang benar disalib menyelamatkan orang jahat? Ya bang, Dari mana ilmunya orang benar dibunuh sebagai tumbal demi untuk menyelamatkan orang jahat? di Injil bang, Injil mana ini? Injil Paulus? di Injil Yohanes bang. Yohanes mana menuliskan itu? Orang benar mati untuk menyelamatkan orang jahat. Itu di mana di Yohanes? Pokoknya di Injil ada. Betapa banyak jemaat, ya. Alhamdulillah ada komal-komal seperti ini. Teman-teman kita Kristen itu sudah mulai tergugah nanti. Kalau sudah kayak gitu tadi, bahkan pendetanya bingung sendiri, itu udah mulai tuh ngintip-ngintip tuh nanti. Ngintip-ngintip, wah ternyata selama ini saya rajin bayar perpuluhan, ternyata ilmu dari gereja nggak bisa memberikan jawaban ketika ditanya, kan gitu. Gabung aku. Halo, Halo, Bang. halo juga. Oh, mau nanya Bang, itu Dari mana ini Bang? Perkenalkan diri dulu, saya dari Katolik atau Protestan. Wih, wih. Oh, halo Bang Zuma. Halo juga. Iya. Halo, halo. Ya, silakan saudara. Saudara siapa ini namanya? Greeting kali. Saudara Chris. Ya, halo selamat malam Bang. Bang Malam. Dari sekte mana Abang? Kristen Protestan Bang. Kristen Protestan. Silakan boleh buka kameranya. Ini Iya. apa nih Bang? Apa temanya Bang? Terkait dengan ini. Terkait dengan Kayapas bernubuat, hasil nubuatannya itu mereka kemudian sepakat membunuh Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saya sebagai seorang muslim yang mendapatkan pelajaran bahwa nabi yang datang tanpa ayah, lahir secara mukjizat ini itu tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah SWT. Sedangkan di Kristen itu bermula dari nubuatan Kayapas, maka muncul kesepakatan membunuh Yesus. Dihasilkan daripada nubuatan Kayapas itu sendiri. Nah, saya ingin tahu, nubuatan Kayapas ini diterima dari iblis kah atau dari Tuhan? Sampai kok dia membunuh Yesus gitu. Sampai 3 kali dia membunuh orang benar. Silakan. Sebenarnya gini ya Bang ya. Saya mau bicara dulu Bang ya. Ya, silakan. Saya jawab Bang. Sebenarnya ya artinya ya Tuhan disalib gitu lah ya Bang ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya Bang ya, itu Tuhan disalib bukan karena mengampuni orang yang berdosa, bukan ya. Kalau menurut saya. Ya. Tuhan disalib itu Bang, sebenarnya Bang Juma hanya mempertunjukkan kepada umatnya. Gitu loh. Apa yang dipertunjukkan? Dipertunjukkan, maka kalau di perjanjian baru ini kan udah ada kasih. Maksudnya itu apa? Maksudnya kasih itu gimana?
Ya kasih itu ya seperti yang diajarkan dan juga Iya. dipertunjukkan gitu loh Bang ya. Tentang salib juga itu ya. Maksudnya kasih apa hubungannya nih? Kasih salib gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya Bang ya, supaya Bang dapat maksudnya. Hmm? Tuhan itu disalibkan bukan untuk mengampuni orang yang Berdosa. berdosa, bukan yang sebenarnya ya kalau menurut saya. Tapi Tuhan itu cuman menunjukkan Tuhan disalib. Makanya ada di Alkitab itu, jika ada yang jahat sama kamu, ya ampunilah mereka. Maka itu Tuhan itu disalibkan itu hanya sebagai petunjuk sampai dia disalibkan sampai mati gitu loh. Karena Tuhan itu maha pengampun. Artinya bahwa kalau ada orang jahat yang ingin membunuh kita, biarkan aja diri kita dibunuh gitu. Iya. Oh. Iya benar itu Bang. Iya. Karena kami percaya Bang. Iya. Nah karena kami itu percaya Bang, karena sangat percayanya Bang, kami rela mati dibunuh. Itu sesuai dengan ajarannya gitu. Tapi ketika ada perintah jangan makan babi, jangankan kemudian dibunuh, ninggalin babi aja kalian tidak mau, itu gimana ceritanya? Rela dibunuh. Tapi ketika diperintahkan jangan makan babi, diperintahkan bersunat, kalian lebih baik kemudian mati daripada disunat. Padahal perintahnya jelas. Gimana ceritanya? Terlalu hiperbola. Kami ada penjahat ingin membunuh kami rela dibunuh. Lah perintah Tuhan jangan makan babi aja kalian langgar. Gimana itu Bang? Berarti maaf nih Bang ya, Bang Juma, berarti Abang menjelaskan di perjanjian lama itu ya Bang ya? Iya kan dibatalin. Kalian batalin ajaran itu demi katanya kasih. Kalian rela mati. Tapi untuk berpuasa menanggung perut aja nggak masuk babi, kalian nggak tahan. Gimana mau mati? Bukankah itu hanya teori belaka? Meninggalkan makan babi aja kalian nggak sanggup. Gimana mau mati? Maksudnya itu kayak mana itu Bang? Kan Tuhan memerintahkan jangan makan babi. Yesus memerintahkan barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk makan babi, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lah kalian gak tahan tidak makan babi, gimana mau mati untuk orang? Sekarang gini Bang Juma, aku ngerti itu. Keterangannya Abang itu ngerti, itu pembahasannya di perjanjian lama. Tapi kan sekarang ini di perjanjian baru Bang. Kalau perjanjian baru Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Yesus berkata juga di perjanjian baru di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan haramnya babi dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Terus kenapa kalian tidak mau berkorban untuk tidak makan babi? Kalau nyawa aja kalian mau korbankan. Bang, itu kalau kita menceritakan tentang babi itu Bang, ya. Sebenarnya tentang yang dimuntahkan itu Bang. Lah maksudnya apa? Nah inilah kalian teorinya. Kami rela mati, contoh dari Tuhan kami kasih. Diperintahkan jangan makan babi aja, lidah kalian menjalar sampai menjulur sampai aspal kalau lihat babi. Padahal perintahnya jangan makan babi. Gimana itu? Itu di perjanjian lama loh Bang Juma. Matius 5 itu perjanjian baru saudaraku yang ganteng. Yang maksudnya gini loh Bang ya, tunggu ya Bang ya, biar saya jelaskan ya. Maksudnya itu Bang, dilarang pun makan babi itu diharamkan. Itu bukan berarti suatu makanan, hidangan, bukan Bang. Jadi maksudnya apa itu Bang? Itu pengertiannya gini loh Bang, tunggu dulu biar saya jelaskan. Ya. Kan udah ada di situ tertulis. Jika engkau memakan
babi Apa? yang haram ini memuntahkan lagi, itu namanya haram. Iya, Jadi di mana pengertiannya itu? Bang, Di mana itu dalilnya begitu? ada. Iya, di mana? Jadi- Di mana? Jadi maksudnya Bang, maksudnya perbandingannya gini loh Bang Juma, perbandingannya itu janganlah engkau Gimana? Gimana mau Yesus salib itu bukan menebus dosa, tapi untuk memberikan contoh kepada kita bahwa ini kita kasih. Bagaimana Anda mau kasih belajar Bible aja kagak? Apa itu? Omong kosong, cerita lucu aja, lawak. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Ya, dari Katolik Protestan. Dari Protestan Bang. Oke, silakan buka kamera Bang. Jangan merokok, ditegur. Langsung diturunin sama TikTok kalau merokok. Pasti kena teguran. Muslim saya Bang, Muslim. Walah, tadi bilangnya Protestan, gimana sih? Sorry Bang, sorry. Kalau Muslim itu diturunkan. Karena kita diskusi sama ini kan tidak mungkin Muslim sama Muskil membahas tentang Kayapas. Eldo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Dari Medan. Katolik? Katolik apa Protestan? Pengikut Kristus, Kristen. Oh, pengikut Kristus. Oke. Gimana Anda menyikapi tentang yang saya maksud barusan terkait dengan ini? Nubuat Kayapas. Apakah nubuatannya itu dari iblis atau dari Tuhan? Silakan buka kamera dulu, Bang. Tunggu sebentar ya, saya pakai baju bentar ya. Oke. Saya ambil baju bentar ya, sabar ya. Oke, silakan. Aduh. Silakan, Bang. Ya, tunggu bentar. Tunggu sebentar, saya ambil handphone satu lagi ya, saya cari dulu ya. Oke. Oke, saya matiin kamera dulu ya. Boleh. Sekalian ambil juga akalnya Bang, takut ketinggalan, jangan cuman HP doang yang diambil. Bagus juga ini. Siapa ini? Samstraktor. Wah, mantap banget bahasanya. Luar biasa. Halo. Ya, apa yang mau dibahas? Terkait nubuatan Kayapas tentang penyaliban Yesus itu dari iblis atau dari Tuhan, Bang? Bentar. Di mana nubuatan Kayapas? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes berapa? 11. Yohanes 11. Ya, Ayat berapa? 45 sampai 57. 45 sampai 57. Siap. Oke. Apa harus dibacakan semua atau kamu yang ngambil apanya?
Di data 50:51 dijelaskan, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam. Tahun itu juga beliau bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Di mana dikatakan itu? Di ayat mana? 50:51. 50:51. Iya, Saya balik kamera saya ya. boleh. Oke. Bentar ya. Ini. Iya, betul. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi Saya sebagai... bacakan ya. Silakan. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Iya, itu nubuatannya dari Tuhan atau dari iblis? Tunggu sebentar. Kenapa kau bisa menyatakan ini sebagai nubuat? Ya itu. Nubuat Kayapas. Kan Anda membaca Kau tidak mengatakan nubuat Kayapas ini. Iya, itu Kayapas Ini bernubuat. tadi kan kau nyatakan nubuat Kayapas. Ya, kan Di mana Kayapas di yang situ dikatakan ini bahwasanya nubuat Kayapas? Di kan mana? Kayapas yang bernubuat. Ku tanya kau sekali lagi, kalau enggak berarti kau enggak ada gunanya. Di mana nubuat Kayapas di sini? Ini Itu yang- aku tunjuk kata ya. Itu Anda Mana? baca barusan. Itu apa yang Anda baca itu? Orang yang paham pasti paham. Nah, sekarang siapa yang Di mana? bernubuat di situ? Di mana nubuat Kayapas di sini? Di mana Tadi- di sini dikatakannya Kayapas? Yang Anda baca tadi siapa pun? Yang berbicara itu siapa? Yang saya tanya kepadamu sesuai kepada temamu. Iya. Kamu tema dan kau menyatakan nubuat Kayapas. Di mana di sini nubuat Kayapas? Itu ucapan Kayapas, Bang. Hei, bukan masalah di situ ucapan Kayapas. Ini kau katakan nubuat Kayapas. Kau tahu arti nubuat atau tidak? Kan Kayapas yang bernubuat. Minum apa tadi? Topi miring atau vodka? Hei, kau tahu Vodka atau apa nih? Kayapas bernubuat? Dari mana kau tahu Kayapas bernubuat? Anda sudah membacanya di situ, tuyul. Pau Hanya juga abang sebatas ini. itu. Hanya sebatas itu. Jadi itu siapa yang bernubuat di situ, Cak Ayu? Kenapa jadi blow on? Inilah kalau terlalu banyak makan babi. Jelas-jelas di situ saya katakan dari 45 49-nya di situ Imam Kayapas. Betul-betul lah kalian ini udah bodoh, sombong, botak lagi. Nah, kau baca tuh di bawah tuh 49-nya kau baca dulu di situ. Itu Kayapas tuh bernubuat. Kan Anda bertanya di mana tertulis dia bernubuat? Nah, aku tunjukkan 50:51. Nah, ini dia murid saya hadir. Halo. Tidak menerima PK tapi di sini Pak Bom Bom. Halo semua saudaraku. Halo Mantap juga. kamu, Baji. Baji-baji. 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 Sorry, Bas. Kapan-kapan Ji kita Ji anu ya, jumpa di Batu Ribal tadi. Bisa kita. Bisa Ji bosku. Boleh Ji. Boleh Ji. Kenapa Ji kita tidak suka Ji PKPK Ji sama aku? Jangan Mi. Jangan PKPK Ji. Jangan Mi. Nggak pernah harus. Kamu tanah kulle Ji. Sing kamu Ji itu PKPK Ji itu. Nggak pernah kul. Nggak pernah kul PKP Kamu tanah kesalonan. kulle Ji.
salunan nanti kamar salunan. Salunan aja 5 menit. Tidak apa-apa Ji. Tia mau deh. Balas ya. Nanti jika saya akan diskusi dikasih turun. Nah, Iya, enggak. Nanti gimana? Anda tidak diturunkan kalau Anda masih gunakan akal, kecuali Anda sudah tidak berakal, itu yang bahaya. Berarti sabar. Berarti nanti kok enak-enakmu kok mute saya kayak kemarin Edis kok 4 kali. Ayo. Kenapa? Atau bagaimana? Edis 4 kali kok kasih turun, Justin kok 2 kali di mute. Bagaimana? Mana 4 kali dikasih turun? Ada-ada aja. Ada-ada aja 4 kali dikasih turun. Dia lagi mau mencari nasi, mencari pembeli beras, teman-teman. Pak Bom itu lagi susah sekarang dia. Ditekan dari berbagai sudut. Berdiskusi dia sudah tak mampu dia. Harusnya memang dia itu cuman monolog aja untuk jemaat-jemaat, tapi jemaat sudah tak ada yang percaya juga sama dia. Iya. Ada letting saya chat ini. Lucu juga kalau sekiranya Yesus dihukum dengan menggunakan kursi roda atau meja makan. Iya betul. Maka yang menjadi simbol agamanya ya kursi roda. Pak Bom, naik lagi Pak Bom. Nggak usah bahas-bahas PK, langsung aja kita diskusi di sini. Teman-teman Kristen pingin lihat sejauh mana Anda memahami Bible. Katanya Anda ahli. Naik lagi sini. Nggak usah PK-PK. Ngapain PK-PK? Anda tinggal kirim chat saya. Ini kan sudah tahu nomor selalu chat saya. Kirim aja nomor rekeningnya. Nanti saya kasih uang apa gitu sedikit kita berbagi, ya kan? Anda naik ke sini sebagai pendeta. Tapi sayang kemarin itu ada yang datang mengelapor di sini. Anda pendeta gadungan katanya. Kasihan juga saya lihat Pak Bom. Sedih kok saya lihat kok dong. Dia merayu saya untuk PK supaya dia bisa ya maklumi lah. Tapi kalau Pak Bom mau naik ke sini, nanti saya minta teman-teman kasih mawar satu orang satu. Iya, silakan Bang. Kenapa kau turunkan Bom? Dia mau PK. Dari mana ini, Bas? Katolik Protestan. Baik. Protestan, Katolik? Katolik saya. Katolik, oke. Bagaimana bisa berdiskusi, Bang? Bisa Bang Juma. Iya, silakan. Tadi temanya sudah sangat jelas terkait dengan Imam Kayafas yang bernubuat. Nah, yang ingin saya tahu dari abang ini. Kau bilang Kayafas bernubuat dari mana? Itu imam besar, Pak. Iya, Kayafas bernubuat di situ. Ya, itu imam besar. Iya, dan dia bernubuat kan? Dia tidak sejalan dengan Yesus. Iya, saya tahu. Dia bernubuat kan? Ya, nubuat dari mana? Apa nubuatnya? Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Iya, bukan bernubuat. Bukan bernubuat itu, Bang Juma. Jadi apa? Tidak. Ya, justru dari nubuatannya Yesus dibunuh. Terus maksudnya Bang Juma Yesus dibunuh itu apa? Dari hasil nubuatannya dia. Paulus Kayafas. Emang itu nubuatnya Kayafas. Iya. Dibunuh. Iya. Bang Juma, kamu nggak paham Alkitab, Bang Juma. Lalu coba sekarang kamu jelaskan. Sekarang kau buka Komal itu untuk menjelaskan Al-Qur'anmu atau tidak? Ajaran Al-Qur'anmu tuh ada atau tidak? Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu tidak terjadi kepada Nabi Isa, makanya saya ulas di sini. Begitu saudaraku. Kenapa malu membahas nubuatan Kayafas? Kenapa? Terlalu menyakitkan gitu ya Bang?
Terlalu menyakitkan Imam Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja gitu. Bukan untuk Kristen rupanya. Karena di situ Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk Kristen. Itu gimana itu? Ternyata Kayafas tidak menubuatkan Yesus mati untuk kalian. Bagaimana dong? Apa Ji? Kenapa turun? Kau yang tendang saya baru kamu tahu apa sini. Mana ada saya nendang orang saya di Makassar situ di Papua. Bisanya itu kakiku sampai sana. Usiro. Ya. Naik mi. Aku punya itu orang tendang saya kak. Naik mi lagi, jangan mi PKP ke Sambalu. Ada Sambalu. Begini saja kita PKP. Atau begini, nanti kau bawa siapa tuh? Teman tak? Siapa Kian Santang kak? Iya, kenapa? Bikin timer. Nanti kau dengan siapa? Nanti saya dengan Robert. Mau apa itu? Kita diskusi di rumah, yang penting pakai timer. Bukan JPK toh? Bukan JPK, yang penting PK juga mau nih, saya lebih bagus PK. Tapi kalau kau mau, ya sudah kau bawa cari satu orang untuk bikin timer. Kita nanti saya ada Robert naik di situ. Bagaimana? Boleh Tonji. Oke, kenapa nggak Edis sekalian dibawa? Edis gampang jadi kalau saya WA Edis, udah gampang gitu. Ajak Meduga tahu ah. Iya, nanti kau tanya saya Alkitab, nanti Edis atau Robert yang menyerang kau. Boleh Ji bosku. Oke, gampang Ji. Gampang Ji. Iya. Selamat menjalankan puasa Di. Oke, thank you. Salam toleransi. Siap. Oke, thank you. Ye. Keluarga semua. Yo. Iya. Tawa. Baik nami Pak Bom tawa. Ku suka nami. Domba geletri misalnya Pak Bombong. Ayo naikkan. Tadi tamu kita itu kemana? Katanya tidak ada Kayafas bernubuat. Diundang Bang Juma. Iya. Halo. Juma. Siap. Halo Bang. Halo juga. Dari mana? Dari Medan ini Bang. Horas Maju-Ajua. Horas. Bukan orang Medan Bang. Bukan orang Batak. Bukan orang Batak. Iya, dari mana? Asalnya dari Medan, cuman aslinya Jawa Medan. Oh, Jawa. Iya, Jawa Medan. Oh, Jawa Medan. Katolik Protestan? Islam Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, tadi kupikir ini. Sorry. Kita cas HP dulu ya teman-teman sekalian. Silakan yang non muslim naik lagi. Halo. Ya. Halo. Semangat subuh dari mana ini? Bentar ya Bang, aku pakai baju dulu ya. Boleh. Protestan kah? Protestan Bang, Protestan. Oke, sip. Ini apa topik kita Bang? Nubuatan Kayafas. Nubuatan Kayafas. Iya. Sebelum kita berbicara nubuatan Kayafas, iya. Aku mau nanya dulu sama Bang. Iya, apa itu? Ini masih tentang di sekitar penyaliban ya Bang? Betul. Ya. Benar sekali. Gimana? Sebelum kita berbicara apa tadi? Kayafas. Nubuatan Kayafas. Kayafas itu siapa menurut aku di dalam Imam kepala katanya. Imam kepala tapi yang tidak sejalan dengan Tuhan Yesus kan?
Saya rasa sejalan kalau dilihat dari konsep Kristen, sejalan karena justru Kayafas lah yang berjasa sehingga kalian dosanya ditebus. Tidak bang, tidak. Abang salah di situ. Abang salah pengertian di situ bang. Lalu siapa yang akan menyalib Yesus kalau tidak ada Kayafas? Karena tidak sejalan lah, makanya dia tidak suka dengan Tuhan Yesus, dan dia itu sebenarnya lebih tepatnya bukan nubuat bang. Loh, di situ tertulis nubuat, gimana dong? Lebih tepatnya provokasi sih sebenarnya dia. Cuman dia punya pengikut tersendiri kan. Berarti penulis Yohanes salah ya? Karena dia mengatakan sebagai imam kepala tahun itu juga beliau bernubuat, Kayafas bernubuat, Yesus harus mati. Karena begini bang, Kayafas itu ibarat seperti dia itu mempunyai pengikut juga bang, begitu. Sementara kan Tuhan Yesus, Tuhan, ya dia imam kan. Jadi apapun yang dia bilang itu, pengikutnya menganggap itu nubuat. Sementara yang bukan pengikutnya tidak. Yohanes loh yang mengatakan itu. Coba Anda baca dalilnya. Baca dalilnya. Ayat berapa? Ayat berapa bang? Data Yohanes 11 nomor 50 sampai 51. Yohanes 11 ayat 50. Iya. Sampai 51. Itu tertulis Yohanes 1 atau? Yohanes 11 itu bang. Itu apa yang ribut? Kipas angin ya? Oh iya bang, kipas angin. Maklum lah bang, Medan panas bang. Iya. Sebenarnya aku ini kurang ini juga dengan dengan Bible. Dengan Bible. Orang yang malas beribadah juga sih sebenarnya. Cuman sedikit banyaknya saya bisa menjelaskan sih logikanya sama abang. Oke. Silakan. Yohanes 11 ayat 50 ya bang? 50 dan 51. Loh, nggak bisa. Baru install ini aplikasi Alkitab, cuman agak bingung cara mencarinya gimana. Lihat di Google, langsung ketik aja Yohanes 11. Dari Google ya bang? Iya. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 50 sampai 51 ya? Iya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dinyatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, katanya begitu bang.
Nah, itu dia bernubuat. Nubuatannya Yesus harus mati. Itu nubuatannya berasal dari Tuhan atau dari iblis? Di sini kan ditulis bernubuat, Bang. Ia bernubuat berarti si apa tadi dia sendiri yang bernubuat. Begitu, Bang. Tapi dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Makanya tadi di sini sebenarnya konsepnya dikarenakan seperti yang kita bicarakan semalam kan, Bang. Tuhan Yesus turun ke bumi itu untuk menginjilkan atau mengajarkan kebenaran. Sementara dia itu salah satu dari orang yang tidak setuju dengan ajaran Tuhan Yesus. Karena ada unsur-unsur seperti agama mereka itu dibuat menjadi bisnis dan lain sebagainya, politik dan lain sebagainya. Jadi menurut aku sih ini lebih tepatnya provokasi sih, Bang. Menurut cerita ini. Berarti Yesus mati hasil provokasi. Iya, provokasi karena dia tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus dan dia merasa rugi jika umat-umatnya dia ikut ke jalan Tuhan Yesus. Maka dia sebagai orang besar di umat itu, dia bernubuat sendiri untuk memprovokasi umatnya agar agar mereka itu seperti demon untuk membuat Tuhan Yesus itu tersalib seperti itu, Bang. Kan mereka pergi demon ke orang hukum. Seperti siapa itu namanya? Mahkamah Agama, Pilatus. Mahkamah Agama dan lain Pilatus itu kan orang hukum pada zaman itu. Jadi dia siapa ini memprovokasi dengan kata-kata nubuat dia sendiri, Bang. Dia memprovokasi umatnya agar mendemon ke mahkamah supaya Tuhan Yesus itu disalibkan karena mereka tidak sejalan, begitu, Bang. Lalu mereka membuat kesaksian palsu, seperti tipu itulah muslihat. Iya, begitulah kira-kira. Supaya Yesus bisa dibunuh, kan? Tetapi kan di situ si Pilatus tidak menemukan kesalahan. Sebelum akan ada 3 itu yang didatangi mereka. Pertama, dia tidak menemukan kesalahan, dia lepas tangan karena tidak berani menghukum orang yang tidak bersalah. Begitu juga kedua dan yang ketiga baru dia disalib. Berarti penyaliban Yesus itu yang mereka temukan. Berarti penyaliban Yesus itu berasal dari mana? Tuhan berasal atau dari iblis? Iblis. Berasal dari iblis. Nah, cuman begini, Bang. Hasil daripada kerja iblis itu ada nggak manfaatnya untuk Kristen? Manfaatnya untuk Kristen sebenarnya tidak ada, Bang. Jadi, apa fungsinya penyaliban itu? Untuk cuman Kristen? manfaat yang dibawakan Tuhan Yesus untuk tetap taat terhadap Allah, untuk memberitakan Injil kebenaran walaupun sampai titik darah terakhir, dia tetap setia, Bang. Disitulah ada manfaatnya untuk Kristen. Bukan karena bukan dosanya ditebus Kristen. Karena dari ketaatan dia itu, kayak mana lah aku bilangnya menjelaskannya. Karena kan ajaran Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih untuk Maha Pengampun dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat yang tidak sejalan dengannya, ibaratnya kita katakanlah iblis, menyuruh agar dia disalib walaupun tidak menemukan kesalahan. Tetapi dia tidak melawan pada saat dia menjalani hukuman itu karena dia mengajarkan kasih.
Jadi pada saat dia tidak melawan sampai dia mati, di situ dia sudah mengajarkan bahwa dia mengajarkan bukan sekedar kata-kata juga, tetapi mengajarkan dengan tindakan, Bang. Bahwa dia sampai disalib tidak melawan musuh, tidak membalas musuh. Seperti itu, Bang. Menurut saya ya. Iya. Jadi bukan karena nebus dosa orang-orang Kristen dia disalib. Termasuk nebus juga sih, Bang. Cuman penebusannya itu berarti karena pada zaman itu, Bang, jikalau para imam ingin membuat perdamaian, mereka itu akan mempersembahkan contoh darah hewan seperti kambing, domba, seperti itu kan. Cuman Tuhan Yesus mempersembahkan darahnya sendiri untuk menebus umatnya, bukan karena persaliban itu, Bang, bukan karena penyaliban. Karena dia sudah berjanji dengan Allahnya akan kembali dan apa namanya, teh mulu ning penembusan ini teh warna. Apa sih cara menjelaskan? Bingung aku, Bang, cara ngomongnya. Tapi aku ngerti sih sebenarnya. Cuman cara menjelaskannya agak bingung, Bang. Dia mempersembahkan darahnya sendiri kepada Allah. Dia setia sampai mati. Di saat dia mati itu dia mempersembahkan, itu bukti dia mempersembahkan darahnya kepada Allah untuk persembahan agar menebus dosa-dosa orang Kristen, seperti itu. Bukan karena rencana iblis tadi untuk menyalib dia gitu, Bang. Tapi kan tak disalib tanpa iblis. Kenapa, Bang? Siapa yang menumpahkan darahnya kalau bukan karena iblis? Bunuh diri gitu, tombak diri sendiri atau gimana? Karena tanpa disalib pun sebenarnya mana ini? Itulah menurut versiku, Bang. Iya, luar biasa. Iya, tapi Mantap sebenarnya sekali. bukan karena iblis sih sebenarnya, Bang. Ya, berubah lagi. Berubah Iya, lagi. bukan karena iblis, Bang. Ibaratnya sama halnya dengan kalau kita menggunakan cara logika Abang, ya kan? Sebenarnya dia itu menebus dosa manusia dengan menunjukkan dengan perbuatannya bahwa dia tetap taat kepada Tuhan dalam memberitakan kebenaran itu sebenarnya, Bang. Jadi kalau kita mengikuti logika Abang, seperti kita bawakan ke ranah Muslim lah dulu ya, kayak Muhammad itu meninggal karena diracuni. Jadi kalau kita mengikuti logika Abang, berarti cewek yang meracuni Muhammad itu termasuk dia memiliki jasa dalam membuat Muhammad masuk ke dalam surga. Itu yang Abang pakai logikanya, Bang. Tidak ada Nabi Muhammad mati karena diracun. Itu ajaran Edis itu. Tapi kan ada tertulis di buku apanya, Bang? Buku apa namanya? Tidak ada Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad mati diracun? Ada aja. Itu penipuannya Edis itu. Ada tertulis itu, Bang. Pernah diracun, tapi bukan dia mati karena itu. Justru yang meracunnya itu masuk Islam. Dia diracun untuk membuktikan apakah dia nabi atau bukan. Jadi wanita ini. Tapi dia kan meninggal karena racun kan, Bang? Mana? Itu ada tertulis di mana lagi? Di mana? Hadis. Bukan di Al-Qur'an. Di hadis, bukan di Al-Qur'an itu tertulis, di hadis. Ada ayatnya itu, Bang. Ada ayatnya. Ada ayat. Di hadis itu
dinyatakan bahwa Muhammad itu meninggal karena diracuni, Bang. Diracun. Perempuan apa tadi namanya? Aduh. Bagaimana? Jadi kalau kita menggunakan pikiran logika aja Abang, kagak kok lari ke hadis. itulah. Tapi kan ada tertulis itu, Bang. Kalau masalah Abang Bagaimana Anda mengatakan ada tertulis sementara tidak ada? Aduh, Kristen, inilah didikan gereja ya gitu, didikan gereja begitu. Nabi Muhammad diracun katanya. Baca Bible tidak becus, cuman ngarang-ngarang, berkata-kata aja susah. Bahasa di sini akibat Edis suka nipu-nipu orang ini. Halo, semangat malam. Dinda Kores ada di bawah enggak? Dinda Kores ada di bawah enggak? Naik dong, katanya mau naik sebentar, ada yang mau disampaikan. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bangkit kembali Bang Zuma 01 ya. Iya. 11.000 sekarang, mantap. Alhamdulillah. Di mana ini? Di rumah? Bukan, ini pengungsian rumah Bunda. Di rumah ini. Oh iya, sorry. Program kita gimana terkait dengan ini ya teman-teman sekalian, bahaya yang terjadi gerakan kristenisasi hari ini. Kita lihat betapa banyak orang Kristen yang naik di komal-komal kita. Tengoklah kualitas mereka seperti apa, pendetanya kayak mana, sampai mereka harus tidak bisa menjawab. Padahal ini adalah hal yang mendasar di dalam iman mereka. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban dari misionaris yang menginginkan generasi Islam itu masuk menjadi pemeluk agama sama seperti dia. Agama AU kan gitu. Oleh karena itu kita punya program ini teman-teman sekalian. Mana tahu ada dari teman-teman yang ingin membelikan buku untuk anak-anak kita supaya kita berikan buku anti pemurtadan yang kemudian dicetak dari Apologet Islam Indonesia. Ditulis dari manajemen sendiri Apologet Islam Indonesia, mencetak buku itu. Kita iklan sebentar ya, habis itu kita lanjut. Nah, ini bukunya. Buku ini akan kita bagikan ke anak-anak kita, anak-anak Islam se-Indonesia, seluruh Indonesia. Kita akan bagikan secara gratis, tetapi gratis bagi anak-anak kita. Cuman kita membutuhkan dari sahabat-sahabat ya, para umat Islam untuk membelikan mereka buku. Satu buku berapa, Dek? 100.000 ya? Betul Gurunda, satu bukunya 100.000 gitu. Jadi yang mau wakaf supaya cepat beres ini programnya, kuotanya kita siapin 300 buku Gurunda untuk menyebar ke seluruh pesantren insya Allah di Jawa Barat gitu kan. Nah, yang halus sodako, mumpung ini bulan Ramadan, bulan penuh kemenangan, kalian kalau mau wakaf supaya cepat dokumentasi program kerjanya ada, langsung wakafnya 10 buku, 20 buku, 30 buku gitu ikhwan, karena satu bukunya hanya 100 saja gitu. Sahabat jadi ketika Psikoloko, thank you. Lanjut. Nah, ke rekening API 7-nya 5 kali 51770 ikhwan. Nanti kalian konfirmasi ke hotline-nya API. Hotline-nya API ya, atau supaya cepat ke siapa aja yang kalian tahu nomornya ya. Nah, ini bukunya Ikhwan gitu. Kemarin batch pertama alhamdulillah udah kelar 300 buku, langsung ke pesantren Darut Tauhid, disambut baik oleh timnya Agim Astiar. Nah, untuk yang berikutnya insya Allah pesantren-pesantren kondang ulama-ulama kita Ikhwan. Jadi santri-santrinya akan melanjutkan Gurunda, akan melanjutkan Kores, akan melanjutkan mujahid-mujahid yang lainnya gitu. Gas, ke rekening API ya. Nanti konfirmasi ditunggu. Thank you. Iya, disebutkan aja nomor rekeningnya, Dek. Disebutkan aja langsung nomor rekeningnya kita, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Betul. Jadi teman-teman yang ingin berinfak buku ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi gerakan pemurtadan. Jadi bukan hanya Bandung, seluruh provinsi akan kita cetak buku, kita bagikan buku-buku ini supaya generasi Islam itu bisa mengetahui
bagaimana cara berapologet, cara kemudian mengkanter orang-orang yang ingin memurtadkan. Karena misionaris ini kan dari lorong ke lorong itu datang, mereka mendatangi anak-anak sekolah. Nah, nanti untuk sementara ini di Bandung, nanti kita akan merambah seluruh provinsi dengan buku ini. Dan kita masuk ke SMP, SMA, kita bagikan buku-buku tersebut. Sebelum kita bagikan, kita berikan petua-petua supaya dipegang buku ini, dibaca buku ini, kan tidak menutup kemungkinan mereka akan didatangi oleh misionaris yang menginginkan mereka murtad keluar dari Islam, gitu. Betul. Nah, jadi kalau anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, kita takut anak-anak kita murtad, terkontaminasi dengan pergaulan di luar, ya kita tidak bisa menjelaskan tentang isi kitabnya saudara kita Kristen. Beli aja buku ini untuk anak-anak. Bekali mereka. Bekali buku ini dengan anak-anak kita. Suruh mereka belajar membaca buku tersebut. Insya Allah mereka akan kuat akidahnya. Nah, sampai ke Papua nanti kita akan bagikan buku ini. Sohih. Ya, silakan. Ya Ikhwan ya, jadi ini kuotanya, ini batch terakhir sebelum nanti kita masuk ke jilid 2. Jadi jilid pertama udah habis alhamdulillah 2000 buku ke semua santri. Sehingga insya Allah untuk tema ketuhanan, santri-santri bisa mempunyai argumentasi seperti Gurunda, seperti Kores, dan yang lainnya. Dan untuk yang nanya nomor rekening, itu udah diketik di bawah 75 kali 51770. Oke? Digas. Dan aku saranin, yang wakaf jangan 1, lama beresnya. Langsung 5, 10, 20 gitu loh Ikhwan ya. Mantap. Oke Gurunda. Thank you waktunya. Ini program kita Ikhwan. Lanjut bubukin ritungnya Gurunda, Masya Allah. Ya, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itu sangat penting ya. Sangat penting untuk membekali anak-anak kita agar tidak mudah dimurtadkan. Mereka punya cara yang lihai, mereka punya cara yang terstruktur, mereka punya program-program yang misinya memang mau mengkristenkan anak-anak kita. Karena memang mereka punya amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Itu perintah di dalam kitab mereka Matius 28 nomor 19 teman-teman. Kita jaga akidah anak kita. Jadi kita nonton Bang Zuma, kita merasa sudah kuat, tapi anak-anak kita gimana? Besok hari kita sudah tak ada ya. Anak-anak kita tinggal tanpa akidah yang kuat. Nah itu kerugian bagi kita, padahal hanya 100.000. 100.000 bukan angka yang besar. Oke, silakan. Semangat malam. Nanti dicatat aja di resinya itu buku apologet. Nah, gitu aja. Jadi dari bendahara nanti akan memilah ini untuk buku. Semangat malam. Semangat malam. Hai, saudara. Apa kabar? Halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Ya, assalamualaikum bang. Sorry bang. Iya, waalaikumsalam. Bentar dulu bang, ada orang beli bang. Saya penting bang. Oke. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa tadi itu? Gak paham saya. Apa katanya? Izin, assalamualaikum. Mana tahu dia mau membahas buku abang tadi. Ya, silakan. Silakan teman naik kemari, kita diskusi pelan-pelan. Ini hal penting untuk kita kaji terkait materi ini. Kayak pas pendeta pun tadi udah nggak tahu mau ngomong apa gitu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Katanya sih gitu. Halo, selamat malam, Saudara Bintang. Halo. Halo bang, buka mic-nya, buka kameranya.
Malah asang gue teh. Belinya di mana? Langsung ke rekening BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nanti kalau misalnya abang mau dikirimkan alamat bukunya ke alamat Anda, ya, hubungi aja kontaknya Akang atau Bang Handi atau kontak yang diberikan tadi oleh Dinda Kores. Silakan teman-teman OT naik, kita lanjutkan diskusi kita. Masih ada kurang lebih 2 jam. Ayo naik, kita diskusi. Kayaknya moderator sudah istirahat kali ya. Oke, kalau begitu biar saya yang naikkan. Sabar ya teman-teman, kita pilih dulu. Oh, masih ada moderator. Siapa ini? Oh, Bunda Rahma. Masya Allah, Bunda Rahma, makasih. Halo semua. Halo Bang. Iya, halo juga. Dari mana ini? Mau nanya tentang buku. Kalau mau beli bukunya itu ndak ada di itu kah? TikTok ndak ada kah? TikToknya yang tadi Bang Kores. Yang tadi itu. Tinggal DM aja di situ. Iya. Kita DM aja di sana insyaallah. Nanti tinggal. Bang, saya juga ada mau penasaran mau nanya juga. Iya. Apa itu? Itu yang disalib itu emang beneran anak Bunda Maria kah? Apakah emang bukan, Bang? Kalau di Islam jelas bukan anak Bunda Maryam. Tapi kalau di Bible yang kurasa juga bukan. Karena Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Sementara Maria kan jelas anaknya manusia. Begitu, Bang. Berarti dari kesalahpahaman itu ya, Bang ya? Kesalahpahaman yang disengaja. Berarti menurut orang Kristen berarti yang disalib itu anaknya Bunda Maria. Tapi kalau di dalam Islam? Di dalam Islam bukan Nabi Isa. Oh, bukan Nabi Isa emang ya. Oke, Iya. makasih Bang, itu aja Bang. Oke, makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. David. Bang Juma. Ya. Abang Tuhannya Islam ya? Apa? Tuhannya Islam ya? Saya? Kok sekarang dipuja-puja banget? Umat Islam itu bukan seperti orang Kristen. Tuhannya orang anaknya orang dipuja-puja sebagai Kayaknya Tuhan. rata-rata tergila-gila sama si itu kayaknya. Heran saya kan. Mau diskusi, datang curhat ke ibu-ibu. Oke, silakan teman-teman. Naik lagi. Ada lagi? Saudara editor. Naik lagi. Silakan Bunda Rahma sambil masak. Wawang. Ada Dani, silakan. Dari mana? Katolik Protestan kah? Protestan. Bisa buka kamera. Kenapa? Baru mau buka kamera langsung turun, Cak Ayu. Atau cuman mau dinaikkan habis itu turun, naik turun kayak ingus. Halo, Rocky. Bang Rocky. Ya, halo Bang. Halo juga dari Katolik Protestan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari Islam Bang. Islam juga. Salam kenal. Mana lagi? Masih ada lagi? Ini nanya Bang, nanya. Ya. Halo. Semangat subuh. Iya. Dari mana? Katolik Protestan?
Halo? Halo? Halo, saya Islam. Iya. Iya, gimana Bang? Maksudnya Islam mau apa? Mau ceramah? Abang kita mau ceramah. Nanti DM aja Bang, DM meminta waktu Bang, bisa nggak saya nanti menyampaikan 1-2 buah ayat gitu di sela-sela debat. Boleh, boleh. Silakan, semangat malam. Semangat malam, Saudara Sapian Hadi. Halo. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya. Halo. Semangat pagi. Gak lama. Gimana dong? Udah pada pening kali ya? Gak mau lagi mendengarkan kebenaran, pusing kali ya? Halo? Halo, selamat malam. Malam juga. Halo, Dari mana Bang? Katolik Protestan? Protestan bang. Protestan. Silakan buka kamera Bang. Bentar ya. Iya, biar kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Silakan Bang. Bang Tony. Halo. Perasaan bukan ini deh yang tadi ngaku dari Protestan. Moderator berlomba di bawah. Coba yang tadi yang dari Protestan naik lagi Yong. Ini ndak ngomong-ngomong ini, bisu ini, sariawan dari lahir. Bibir pecah-pecah. Sariawan dia. Siapa namanya yang tadi tuh? Halo, semangat malam. Iya. Kopi hitam. Halo. Semangat subuh. Halo Bang. Udah jam segini naik diam aja di atas. Ya Allah ya Karim. Salah tekan kayaknya. Ini moderator sekali berlomba naikkan, sekali nggak ada. Ya. Halo? Semangat malam. Halo, semangat malam. Malam. Iya, dari sekte mana Abang? Di Protestan Bang. Buka kameranya. Silakan. Mau nanya Bang Zuma. Ya, buka kamera dulu abangku. Gimana ya buka kamera nih?
Oh, nggak bisa nih bang. Kenapa bisa? Nggak bisa bang. Kenapa bisa bang? Nggak tahu ini handphone ini bang. Aku cuma mau nanya bang. Halo. Iya, gimana? Kalau naik, usahakan buka kamera abangku. Nah ini. Ibu Rana Rani. Semangat subuh, Ibu. Nggak nampe body, Bu. Halo? Bu Rani? Alamak. Sabar ya teman-teman. Memang kayak gitu prosesnya. Kita menunggu, kita naikkan, kita harus sabar. Kalian duduk aja sambil minum kopi. Kami yang menyelesaikan di sini. Semangat subuh. Halo. 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 Guys. Mironok. Paku Tindis. Semangat pagi. Hei, kenapa nggak dikasih waktu bicara dulu? Kenapa langsung diturunkan? Mana kita tahu Islam atau bukan? Langsung turun. Bukankah dia lebih baik ngomong dulu? Setelah ngomong baru kita tahu. Jangan langsung diturunkan. Halo, semangat subuh. Oskadon. Halo. Halo. Hai. Waalaikumsalam. Gimana bang? Sehat Bang Zuma. Sehat. Alhamdulillah baik. Siap. Wah, saya selalu mantau terus ceramahnya Bang Zuma. Alhamdulillah. Ceramah. Iya. Gimana? Iya. Gimana bang? Sabar ya teman-teman. Moderator lagi kerja tuh. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Abang Salam. Dari sekte mana? Saya dari kemarin. Kelihatannya teman-teman Kristen udah tidur ini jam segini kayaknya. Selamat subuh Bang Juma. Subuh juga Abang Rojo. Agak kareba. Baik. Makanjak makesing. Cuman mau bertanya ini sedikit ini Bang Juma. Katolik atau Protestan Abang? Kenapa Bang Juma? Dari agama Ogi Bang Juma, Ogi. Iya. Bugis dari Lampung. Oh, Masya Allah. Jauh Iya. saya ini Bang Juma, selalu mantau Bang Juma ini ngelihat karena senang ini. Alhamdulillah. Boy, kejam sekali moderator. Kau masih. Bodong. Kau masih kurminoy.
Halo Om Irfan. Apa kabar? Iya. Sabar, sabar, sabar. Tenang. Yang di YouTube tenang. Jangan ngamuk. Ada yang ku dengar di YouTube lempar panci itu siapa itu? Hah? Apa? Santai aja, santai. Relax, relax. Santai. Semangat malam. Halo saudara. Halo. Sudah mulai punau jam segini, teman-teman. Ayo, momotnya naikkan lagi yuk. Jangan takut, naikkan aja. Mana tahu ada Edis lagi datang. Tapi kurasa lukanya yang semalam itu agak lama dia bawa. Halo, semangat malam saudara Tony. Dari tadi ditunggu kok baru datang. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Sehat selalu Bang Suma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Tony, kenapa kau pergi? Raja Wali. Selamat malam Bang. Malam Assalamualaikum. juga. Waalaikum. Iya. Turun aja Bang, turun. Oh turun. Turun. Bagus juga Bang kita ini. Naik langsung minta turun. Lagi, naik lagi. Naik lagi. Lakukan pembelaan iman. Nah itu harus ada pembelaan iman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya mau minta penjelasan sedikit ini Bang Zum. Aduh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Sabar Bang ya. Moderatornya lagi emosi tuh di bawah tuh. Halo, Mas. Mas. Hai. Hai Mas. Jangan malu-malu Mas, ngomong. Halo, selamat malam. Malam, Saudara Andi. Dari sekte mana Bang? Dari sekte mana? Protestan. Silakan buka kameranya Bang, biar kita diskusi dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Mati meja. Kenapa langsung turun? Diskusi dulu dong. Ada lagi? Halo? R. Semangat malam. Enggak ada, turun lagi. Halo. Halo juga Bang. Malam. Salam subuh. Ya. Mau nanya Bang Juma. Dari sekte mana? Bang Juma. Iya juga. Ya. Muslim Bang Juma. Dari Muslim. NTB. Saya Kristen. Ya. Saya Kristen Bang.
Ya. Silakan, Bang Joni. Ya mau diskusi apa bang? Itu Saya layani ya bang. Ya, terkait temanya Bang. Ya temanya apa bang? Saya layani. Itu yang datang beri nubuat kepada Kayapas itu siapa? Kenapa? Iblis atau Tuhan? Yang mana itu bang? Ulang-ulang kurang dengar. Yang ada di dalam nubuatan atas penyaliban terhadap Yesus itu perintah Tuhankah atau iblis? Perintah iblis bang. Berarti penyaliban itu iblis. Kenapa bang? Berarti yang kurang jelas suara bang. Berarti penyaliban itu rekayasa iblis. Ya rekayasa iblis penyaliban itu. Berarti kalian mendapatkan hadiah keselamatan dari iblis. Dari Tuhan lah bang. Lah, tadi iblis. Kok dari mana iblis? Tadi Anda dibilangnya penyaliban iblis katanya. Nah, itu kan Buka kamera dulu ah. Biar kalau saya yang bertanya abang mau jawab kah? Yang kita bahas lama langsung turun. Oke, lanjut. Halo? Wih, mantap sekali. Wih, langsung turun lagi. Jadi apanya gunanya naik? Halo? Aquarius? Aquarius? Halo? Semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Siap. Katolik Protestan Bang. Islam Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, ada yang ingin disampaikan mungkin? Walah. Oh, banyak permintaan, kebanyakan muslim tapi. Banyak Saudara Jenny. Assalamualaikum, itu nama samaran Bang Juma. Saya dari Lombok. Saya sangat senang. Oh, makasih. Masya Allah. Luar biasa abang kita ini. Om Irfan, perasaan sudah naik tadi ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya bang. Maga tuh kariwaya Madece mua. Madising namroa. Selama kita pada selama. Semangat malam. Halo bang. Halo. Semangat malam. Halo. 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 Hai. Masalah generasi. Tema ini memang dibutuhkan kemampuan untuk menalar dengan baik. Kalau tidak memiliki kemampuan bernalar dengan baik, yang ada Anda akan hanya berasumsi. Itu yang terjadi yang kita dengarkan dari tadi. Betul?
Betul. Assalamualaikum Gurunda. Izin Gurunda. Iya, Dek. Menyampaikan sesuatu sebentar, teman-teman muslim yang di bawah, mohon dengan segala hormat, dengan sangat hormat, izin teman-teman yang muslim, tolong ditahan dulu untuk permintaan naiknya. Kita dahulukan dulu teman-teman dari kekristenan ya, teman-teman. Izin saudaraku semuanya yang saya sampai nggak tahu ini udah tidur apa belum tadi. Yang jelas minta tolong dibatalkan permintaan naiknya. Kita hargai guru kita biar nggak capek-capek nyapa-nyapa terus loh. Biar langsung diskusi dengan teman-teman Kristen. Izin sekali lagi teman-teman, izin sekali lagi dengan segala hormat ya teman-teman muslim ya. Jadi kita moderator bukan cuma satu, ada banyak di bawah. Sampai salah paham saking banyaknya teman-teman muslim minta naik sampai kita bingung. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya izin turun Gurunda, mohon maaf sekali lagi. Makasih Dinda, makasih. Mohon maaf kalau ini memang membuat teman-teman kecewa. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tema ini memang sekali lagi saya katakan dibutuhkan kejelian di dalam menjelaskan dan mengurai. Kalau hanya modal ngomong saja mau menjual keyakinan mereka kepada kita itu sulit sekali. Karena apa yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim, kita umat Islam itu pasti mengiyakan dan mengaminkan. Apa yang dibahas Al-Quran tentang karakter orang-orang kafir semakin nyata bagi kita umat Islam gitu loh. Al-Quran mengatakan innahum yakiduna kaida, bahwasanya orang-orang kafir itu melakukan tipu daya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Ketika Al-Quran menarasikan bahwa orang-orang kafir itu melakukan tipu daya, kaitannya dengan cerita tadi, muncul pertanyaan. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalib Yesus, ternyata betul orang-orang itu melakukan tipu daya, kan gitu. Lalu Allah membalas, wa akidu kaida, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, makanya muncul ketika Al-Quran menceritakan karakter orang-orang kafir yang kufur terhadap para nabi, maka Bible pasang badan tuh. Ternyata di situ penyaliban berasal dari sebuah nubuatan yang diprakarsai oleh imam kepala namanya Kayapas. Muncul pertanyaan, apakah nubuatan Kayapas ini adalah sebuah ilham atau wahyu dari Tuhan atau itu dari iblis? Begitu teman-teman. Sayangnya ya saudara-saudara kita Kristen lihat sendiri, mereka naik ke sini cuma berasumsi liar, cocokologi. Nah, artinya Al-Quran benar-benar valid dan tidak ada keraguan. Halo saudara Jimmy, selamat subuh bang. Buka kameranya. Kalau nggak pakai kamera bisa nggak? Teman-teman mensyaratkan harus buka kamera bang. Oh. Iya, Saya buka aja. mau tanya pengetahuan cuma aja, bukan mau nanya lihat-lihat wajahnya gitu loh. Enggak Saya juga nggak lihat ini handphone. Iya, tapi persyaratannya begitu. Jangan uji saya, uji diri Anda yang masih kesurupan menyembah korban dari nubuatan, entah itu nubuatan dari Tuhan kah atau dari iblis. Gak usah uji saya bang. Saya menyembah kepada Allah dan saya tidak menyembah dari nubuatan-nubuatan orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam. Catat itu. Semangat subuh saudaraku. Belum bicara langsung turun dia kabur takut. Hampir semuanya muslim. Halo, selamat subuh. Halo. Halo saudara. Cek. Ada yang ngamuk ini. Halo. Halo, gimana nih teman Nauma?
Lagi ngapain di sana?